Si Adi Saputra SPD. Yang saya banggakan kepada teman-teman kelas C. Perkenalkan, saya Rena Riani sebagai moderator dari kelompok 9 akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Topik diskusi kita adalah hak asasi manusia. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9 lainnya, yaitu Selvi Nurul Oktaviani dan Aziza Hanani Azahra. Kemudian, susunan acara pada diskusi kita adalah pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, dan penutup. Kita lanjut ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mulai diskusi dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi. Kepada Aziza Hanani Azahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari macam-macam hak asasi manusia. Untuk slide-nya, apakah sudah dipindah? Oke. Untuk yang pertama adalah pengertian HAM. Secara umum, hak asasi manusia atau HAM adalah suatu bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didapatkan dan dimiliki oleh seseorang sejak lahir tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, maupun status sosial karena sifatnya yang universal. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, diambil, dibagi-bagikan, atau diserahkan kepada orang lain. Nah, selain pengertian secara umum tersebut, beberapa sumber dan ahli juga mendefinisikan HAM dengan berbeda. Di antaranya yaitu yang pertama dari laman Wikipedia, HAM merupakan sebuah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Yang kedua, berdasarkan KBBI, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, menurut John Locke dan Kunchoro Purbro Pranoto, pada tampilan PPT dapat dilihat pada kotak kuning. Sebelah kiri adalah Kunchoro Purbro Pranoto, dan yang kanan adalah John Locke. Mereka mengartikan hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Yang keempat, menurut David Betham dan Kevin Boyle, gambarnya terdapat pada kotak berwarna merah dengan yang sebelah kanan adalah Kevin Boyle dan yang kiri David Betham. Menurut mereka, hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang terakhir ada pada kotak berwarna orange, yaitu Miriam Budiarjo. Beliau mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Bisa next slide. Nah, bahasan selanjutnya adalah mengenai macam-macam HAM. HAM dibagi menjadi 6 macam bidang. Yang pertama adalah bidang hukum pribadi atau personal rights. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif dalam setiap organisasi, dan sebagainya. Yang kedua ada bidang politik atau political rights. Artinya setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik atau pemerintahan, seperti hak untuk dipilih atau memilih dalam suatu pemilu dan hak untuk mendirikan partai politik. Yang ketiga ada bidang hukum atau peradilan atau legal equality rights. Artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan, seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, serta hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Bidang yang keempat adalah bidang ekonomi atau property rights. Artinya, setiap orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya gangguan, seperti hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kebebasan memiliki sesuatu, serta hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima ada bidang sosial budaya atau social and cultural rights. Artinya, setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, meliputi hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya, serta memiliki pendidikan. Bidang yang terakhir adalah bidang peradilan atau procedural rights. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, seperti hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, serta hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya terkait sejarah HAM di dunia akan disampaikan oleh saya sendiri.
Yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215. Di Inggris, abad 12, John Lackland bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, terjadi pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dari pemberontakan dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Yang kedua, Petition of Right pada tahun 1628. Petition of Right adalah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen. Dokumen tersebut berisi warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya dalam hal pemungutan pajak. Yang ketiga, Bill of Rights pada tahun 1689. Bill of Rights adalah undang-undang penting dalam hukum konstitusional Inggris yang menetapkan hak-hak sipil dasar tertentu dan menjelaskan siapa yang selanjutnya akan mewarisi mahkota. Bill of Rights berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Kebebasan memeluk agama bagi semua warga, dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. Yang keempat, Declaration of Independence pada tahun 1776. Declaration of Independence adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kongres Kontinental kedua di Pennsylvania State House, sekarang Independence Hall, Philadelphia, Pennsylvania, pada tanggal 4 Juli 1776. Ditulis oleh Thomas Jefferson, dalam deklarasi ini, 13 koloni Inggris di Amerika menyatakan dirinya merdeka dan berada dalam keadaan perang dengan Inggris. Deklarasi ini ditandatangani oleh delegasi dari 13 koloni, yakni New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Salah satu poin penting dalam deklarasi tersebut adalah pernyataan bahwa setiap manusia diciptakan setara oleh penciptanya, dan dengan demikian memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dari mereka, yakni hak untuk hidup, hak untuk menikmati kebebasan, serta hak untuk mengejar kebahagiaan. Pernyataan ini menjadi naskah deklarasi kemerdekaan tersebut sebagai salah satu dokumen penting dalam pembebasan hak asasi manusia. Yang kelima, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis bertujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Louis XVI. Revolusi ini berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Semboyan yang terkenal pada revolusi ini adalah liberté, kemerdekaan, égalité, kesamarataan, fraternité, kerukunan. Dan yang keenam, Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia kepada semua orang. Materi selanjutnya terkait sejarah HAM di Indonesia akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, sejarah HAM di Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad. Pada zaman penjajahan terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Yang pertama, masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, kedua masyarakat asing, Cina, India, Arab sebagai kelas kedua, ketiga, masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Stratifikasi yang berujung pada tindakan diskriminatif kepada manusia inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Kondisi tersebut mendorong bangsa manusia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak sebagai seorang Indonesia. Yang kedua, upaya memperjuangkan HAM dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi seperti 1. Kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, kedua Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ketiga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUDS 1950 secara tertulis mencantumkan konsep HAM, kelima ketetapan MPRS tahun 1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam hak asasi manusia dan hak kewajiban warga negara. Tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia.
Selanjutnya, persoalan HAM dimasukkan dalam GBHN tahun 1998, prinsip dan basic konsep pengembangan HAM di Indonesia. Konsep mengenai HAM di Indonesia yaitu yang pertama proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa menurut Noto Nagoro. Manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Yang ketiga, Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertumbuh pada dari hakikat manusia, makhluk individu, dan sosial. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas, akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait kasus HAM. Kami mengambil 3 kasus, yaitu Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Nonaktif, Desa Wadas, dan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua. Untuk kasus pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, terkait kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Nonaktif. Jadi awalnya itu Bupati Langkat bernama Terbit Rencana Perangin Angin menjadi tersangka kasus korupsi. Oleh karena itu, KPK menggeledah rumah pribadinya. Pada saat penggeledahan, ditemukan sebuah kerangkeng atau penjara manusia. Kemudian oleh organisasi buruh migran bernama Migrancare melaporkan hasil temuan itu pada Komnas HAM. Terdapat pendapat yang berbeda berdasarkan video di YouTube channel Kompas TV program Aiman. Pendapatnya itu yang pertama dari pengawas warga binaan. Kalau misalnya kerangkeng tersebut adalah tempat pembinaan pencadu narkoba dan penjudi. Yang kedua, tidak ada kerja paksa dan tidak ada penganiayaan. Mereka dibina sesuai kemampuannya masing-masing. Yang kedua, menurut Migrancare, Anis Hidayah. Kalau misalnya di sana ada kekerasan, perbudakan modern, kemudian mereka disuruh kerja di pabrik sawit, tapi tidak digaji selama 10 jam per hari. Kemudian menurut Komnas HAM Republik Indonesia, Khairul Anam, bahwa kerangkeng ini tidak ada izin sebagai tempat rehabilitasi. Terus proses rehabilitasi disertai kekerasan hingga hilang nyawa 6 orang. Ada sebuah institusi yang mendukung, yaitu TNI dan polisi, dan sudah disampaikan ke pimpinan masing-masing terkait kasus ini. Selain ada kekerasan, ada perbudakan, penyiksaan, kerja paksa, dan pelecehan seksual. Kemudian selanjutnya menurut warga binaan yang mau berbicara. Menurut dia dicambuk pakai selang kompresor ketika baru datang. Selain itu, anaknya Bupati Langkat, nonaktif Dewa Rencana ikut buat kekerasan. Kemudian Pak Terbit tahu ada kekerasan, tapi diem aja jadi kayak dalang. Selanjutnya, mereka tuh korban kerja di pabrik sawit, tapi nggak dibayar. Dari 1 bulan orientasi di kerangkeng, terus kerja di pabrik sawit, ujungnya balik lagi ke kerangkeng meski sudah jadi pekerja. Kemudian para korban itu nggak berani mengadu, sampai akhirnya kan warga sekitar dan orang tuanya ada yang bela. Karena ada satu pengalaman, salah satu warga binaan yang mengadu ke orang tuanya, dan orang tuanya itu jemput bawa wartawan lokal, dia tidak bisa dibawa pulang. Menurut pihak pembinaan, yaitu masih belum habis kontrak. Maksud dari belum habis kontrak ini adalah sebuah surat pernyataan yang harus dibuat calon warga binaan sebelum masuk ke kerangkeng. Isi suratnya itu masa binaan dan pernyataan jika sakit atau meninggal tidak boleh menyalahkan pihak pembinaan. Akhirnya anak itu tidak bisa dibawa pulang dan dicambuk selang kompresor lagi. Selain itu ada warga binaan yang meninggal saat dalam proses pembinaan. Akhirnya dia tuh dimandikan di kolam ikan yang
tempatnya ada di depan kerangkeng dan langsung dikafani lalu dikembalikan ke keluarga, disampaikan meninggal karena masuk angin. Selanjutnya, selain Pak Terbit ada 8 tersangka lainnya, yaitu HS, SIS, JS, RG, HG, DP, dan SP. Mereka sudah ditahan dan dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang yang sudah diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Selain itu, pada tanggal 24 Mei 2022, Jenderal TNI Andika Perkasa sudah mengungkap dugaan keterlibatan 10 prajurit TNI. 5 orang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di instansi tahanan militer Pomdam, dan 5 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Kemudian Polres Binjai dan Langkat memberikan sanksi kepada 5 personil karena mereka mengetahui kerangkeng tetapi tidak memberikan laporan. Lalu Polda Sumut menyatakan bahwa ada 4 yang tewas dengan dugaan akibat penganiayaan kerangkeng milik Pak Terbit. Namun baru 3 makam yang dibongkar karena 1 makam lainnya tidak diizinkan oleh keluarga. 3 makam itu adalah makam Saryanto Ginting yang tewas setelah 4 hari di kerangkeng, Abdul Sidik yang tewas setelah sepekan di kerangkeng, dan Dodi Santoso yang tewas di hari yang sama ketika masuk di kerangkeng. Kasus ini masih belum selesai dan masih dalam proses penyelidikan. Menurut saya, pada kasus ini termasuk kasus pelanggaran HAM jenis hukum pribadi karena warga binaan yang harusnya direhabilitasi dengan baik tetapi malah diberi kekerasan yang tidak manusiawi dengan dalih rehabilitasi serta dikurung dalam sebuah kerangkeng. Meskipun warga binaan adalah orang yang pecandu narkoba dan penjudi, mereka tetaplah manusia yang memiliki hak untuk dimanusiakan pula. Untuk kasus selanjutnya akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi, saya persilahkan. Kasus selanjutnya adalah Desa Wadas. Desa Wadas adalah salah satu wilayah yang terkena dampak pembangunan bendungan. Pada tanggal 13 Agustus 2021, gugatan tersebut ditolak. Lalu warga Wadas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga keluar putusan kasasi ditolak pada tanggal 29 November 2021. Walaupun sudah ada hasil kasasi dari Mahkamah Agung, sebagian warga masih menolak, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Komnas HAM memediasi. Pada tanggal 16 November 2021, Ganjar Pranowo mengundang Komnas HAM rapat di kantor Gubernur dan dihadiri Kades Wadas, Camat Bener, Balai Besar Wilayah Sungai, BPN, Polda Jateng, pakar lingkup Undip Profesor Sudarto, Profesor Beni, dan lainnya. 6 Desember 2021, Komnas HAM mengeluarkan surat berisi beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah, seperti membangun ruang dialog dengan warga untuk penyelesaian konflik. Pada tanggal 20 Januari 2022, Komnas HAM menggelar dialog di Hotel Gracia. Dialog ini mengandung warga yang pro, warga yang kontra, BPN, Balai Besar Wilayah Sungai, Polda, dan lainnya. Pihak yang pro akhirnya meminta segera dilakukan pengukuran lahan. Pengukuran lahan direncanakan Selasa pada tanggal 8 Februari 2022 hingga 10 Februari 2022. Pengukuran lahan dilaksanakan oleh 10 tim yang masing-masing tim berisi BPN, Dinas Pertanian, tim appraisal, pemilik tanah, dan saksi. Rabu 9 Februari 2022 dalam konferensi pers Ganjar Pranowo menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat Purwarejo, khususnya masyarakat Desa Wadas. Selanjutnya, sumber konflik di Desa Wadas yaitu yang pertama, konflik di Desa Wadas adalah soal penambahan batu andesit. Yang kedua, akumulasi nilai ekonomi per tahun dari panen petai diperkirakan mencapai 241 juta, kayu sengin 2 miliar, kemuku 1,35 miliar, vanili 266 juta, dan durian 1,24 miliar. Yang ketiga, dampak jangka pendek yang akan dirasakan warga adalah menurunnya kualitas udara di Desa Wadas. Yang terakhir, puluhan warga dan perwakilan LBH Yogyakarta ditangkap aparat kepolisian. Komisi Nasional mengungkap 4 fakta awal kekerasan yang jadi temuan dalam peristiwa yang dialami warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada 8 Februari lalu.
Pertama, saya mengonfirmasi betul bahwa ada kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Kedua, temuan awal kami adalah ada beberapa warga yang sampai hari Sabtu dan Minggu itu ada yang belum pulang ke rumah masing-masing karena ketakutan. Ketiga, trauma yang diderita oleh perempuan dan anak mengakibatkan memori atas kekerasan yang terjadi pada tahun lalu. Keempat, selain itu, hubungan antar warga menjadi renggang. Dan sampai saat ini, kasus ini belum ada titik akhirnya atau belum ada berita pasti dan berita penyelesaiannya. Menurut saya, kasus ini termasuk ke dalam kasus jenis HAM di bidang ekonomi karena masyarakat desa Wadas mayoritas petani. Ketika ada penambangan batu andesit, tanah para petani akan kering dan tidak subur lagi. Kemudian mereka akan kehilangan mata pencaharian. Meskipun sudah ada rencana alternatif sebagai pengganti mata pencaharian, warga yang terkena dampak yaitu area bekas tambang yang menjadi objek wisata, tetap saja kerusakan karena penambahan tidak bisa diselesaikan dengan rencana itu. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kasus selanjutnya akan disampaikan oleh Hana. Kepada Hana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai contoh kasus HAM lain yang ada di Indonesia, yaitu masalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB merupakan suatu kelompok atau organisasi di Papua yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. Diketahui kelompok ini sebelumnya bernama OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal ini awalnya muncul karena pemerintah mengambil kebijakan berupa pemberian otonomi khusus atau OTSUS bagi Papua dengan menggelontorkan anggaran yang besar. Namun, anggaran OTSUS hanya dinikmati kaum elit Papua dan tidak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah. Dengan aksi terornya, KKB telah banyak melakukan serangan-serangan brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Di awal tahun 2022 saja, sudah terdapat 12 orang yang dibunuh oleh KKB. Sementara itu, sepanjang 2021, sedikitnya ada 18 orang meninggal akibat ulah KKB. Menurut Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandei saat menanggapi aksi KKB di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada 13 September 2021, aksi kekerasan KKB terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok melanggar HAM dengan merujuk Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1.1 karena telah menghilangkan rasa aman, hak hidup, dan merupakan tindakan serangan langsung terhadap tenaga kesehatan maupun warga sipil lainnya. Nah, fakta-fakta seperti ini mengonfirmasi bahwa para pembunuh yang notabene adalah anggota gerakan separatis dan teroris KKB sama sekali tidak peduli HAM. Diperkuat juga dengan Statuta Roma dan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memasukkan pembunuhan ke dalam kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Nah, menurut saya, tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua ini termasuk dalam pelanggaran HAM pribadi dan hukum atau peradilan. Masyarakat Papua yang berhak hidup dengan aman, nyaman, dan tenang, dalam keadaan seperti ini kehidupan mereka terancam. Selain itu, mereka juga berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti hak mendapat layanan, perlindungan, serta pembelaan hukum. Oleh karena itu, negara wajib dan harus bertindak agar rakyat Papua mendapatkan semua hak dan martabat kemanusiaannya, sehingga tidak adanya lagi korban jiwa karena kebiadaban KKB di Papua. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi ini akan dipersilakan 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetik angka 1 pada kolom chat dan mengaktifkan mic ketika sudah dipersilakan. Baik, terima kasih. Kepada Tasya Mutiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Pertanyaan saya, mengapa itu bisa menjadi puncak perjuangan HAM dan apakah Declaration of Independence berpengaruh terhadap perkembangan dunia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Heidi, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengacu kepada kelompok sebelumnya ya tentang hukum di Indonesia. Nah,
yang ingin saya tanyakan, hukuman mati itu kan mengandung kontroversi karena adanya hukum kodrat yang menyatakan bahwa hukum mati itu melanggar hak hidup seseorang. Dan sesuai fakta Indonesia itu menjalankan hukum kodrat tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan hukuman penjara yang melanggar hak bebas semua orang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Iqbal, saya persilahkan. Saya izin bertanya ya kepada kelompok yang membahas HAM, apakah hak asasi manusia masih berlaku dalam keadaan perang atau konflik yang ada di suatu negara atau antar negara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung dulu untuk izinkan kami untuk berdiskusi. Jawab pertanyaan Tasya mengenai Declaration of Independence itu sebagai puncak perjuangan HAM. Nah, mengapa deklarasi ini menjadi puncak perjuangan HAM? Karena didasari pada peristiwa berakhirnya Perang Dunia II dan peristiwa Holocaust atau pembantaian sistematis yang dilakukan Nazi Jerman pada jutaan orang Yahudi. Deklarasi tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB di Paris, Perancis pada 10 Desember 1948. Dengan adanya deklarasi ini, masyarakat dunia hendak melenyapkan segala wujud kekejaman yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antar negara kala itu. Deklarasi Universal HAM juga melengkapi piagam PBB yang sebelumnya telah dibuat. Nah, atas peristiwa bersejarah itu, kini tanggal 10 Desember telah ditetapkan sebagai Hari HAM Sedunia yang dirayakan setiap negara termasuk Indonesia. Karena itu, puncak sejarah penegakan HAM dunia adalah Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights. Nah, selanjutnya, mengenai pengaruh terhadap dunia, ya itu berpengaruh karena dengan adanya deklarasi tersebut, Undang-Undang HAM internasional terlahir dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan keadilan, kedamaian, serta kemajuan umat manusia yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mungkin itu, apakah jelas? Maaf, gak berisik. Baik, sudah jelas. Terima kasih, Hana. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Heidi akan saya coba jawab. Menurut saya, setiap hak orang dibatasi dengan hak orang lain. Misalnya, ketika di rumah kita menyalakan speaker yang keras dan tetangga punya bayi, maka hak kita menyalakan speaker yang keras dibatasi dengan tetangga yang punya bayi karena kita mengganggu tetangga tersebut. Lalu, terkait hukuman penjara yang merenggut hak kebebasan, memang benar, tetapi orang yang mendapat hukuman penjara telah merenggut hak orang lain juga. Misalnya, pada kasus tabrak lari hingga menghilangkan nyawa, pelaku sudah merenggut hak hidup orang itu. Akhirnya, sebagai perlindungan supaya tidak ada yang terluka lagi, dibuat sebuah hukuman, misalnya hukuman penjara. Lalu dalam penjara itu kan pelaku tetap diberikan makan, tetap diberikan kegiatan untuk melakukan produktivitas. Jadi di dalam penjara itu tidak semata-mata seperti kayak yang di kasus kerangkeng Bupati Langkat itu. Enggak, jadi mereka itu dibina juga supaya pas setelah keluar dari penjara, mereka tidak berbuat hal yang salah lagi, tapi bisa melakukan hal yang lebih baik dari kegiatan produktivitas yang dilakukan selama penjara. Mungkin kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana, Heidi? Oke, kalau begitu saya punya pertanyaan lagi. Apakah dari hukuman itu, hukum di Indonesia apakah bisa berdampingan dengan hak asasi manusia? Karena misalkan contoh kasus yang tentang korupsi di itu ya, yang bansos COVID. Nah, hukumannya tuh ibaratkan 12 tahun, tapi dikurangi
di satu sisi kasus yang misalkan pelajar bukan misalkan salah satu apa ya sempat viral waktu lalu pelajar pembunuh begal terancam penjara seumur hidup. Nah, berarti di situ ada perbedaan hukuman antara si ex menteri sama dengan si pelajar. Nah, itu tuh pengaruh dari HAM atau pengaruh dari apa sih yang membedakan hukum? Kalau menurut saya, hukum Indonesia itu pasti sudah sesuai dengan HAM harusnya ya, secara teori gitu. Karena Indonesia kan masuk juga di PBB, dan PBB itu menyetujui HAM yang tadi sudah disampaikan sama Hana. Tapi kenapa bisa berbeda? Karena ada faktor-faktor lain, misalnya kayak dari pejabatnya itu kurang amanah. Terus juga dia kan punya kekuasaan, jadi ya dia tuh berbuat semena-menanya. Jadi bukan karena teori HAM-nya itu atau karena si HAM-nya yang nggak jelas, tapi karena orangnya, karena si pelaku kebijakannya. Jadi ada perbedaan dalam pemutusan kebijakan. Misalnya aja kayak waktu kasus nenek yang ngambil 5 batang kayu atau berapa itu, lupa. Nah, dia kan diberikan hukuman berapa tahun gitu, sedangkan sama kasus yang lain itu malah kayak lemah. Terus juga ada juga kasus yang baru-baru ini saya baca di media sosial, ada kasus tentang pelecehan seksual. Udah benar buktinya tuh, udah kuat, tapi nggak diproses secara lanjut sama polisinya. Sedangkan ada kasus yang buktinya itu cuman kayak dia kesurupan, terus saksi yang nggak terlalu banyak, tapi dia diproses sampai diputuskan si bapak itu tuh melakukan pelecehan, terus 8 tahun penjara dan denda 100 juta. Padahal emang kalau misalnya saksinya cuman saksinya kesurupan itu bisa dalam secara logika kan kayak aneh gitu, tapi sama si pelaku kebijakannya diberikan kebijakan yang kayak gitu. Jadi bukan salah HAM-nya, tapi salah dari pelaku kebijakan yang kurang amanah. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan Indonesia tuh berat untuk melakukan hukuman mati ya, karena kebanyakan Indonesia tuh paling mengeluarkan mentok-mentok di hukuman seumur hidup yang bisa dikatakan tuh biaya dikeluarkan lebih banyak dari negara. Nah, terus jadi misalkan hukuman mati ditiadakan diganti dengan hukuman seumur hidup. Konsep hukum tuh kan sebenarnya untuk memperbaiki negara dari sisi negatif adanya para pelanggar. Jika negara masih membiayai pelanggar yang divonis hukuman seumur hidup, apakah itu tidak akan merugikan negara? Karena kan seumur hidup nih, seorang 20 tahun misalkan di penjara, pasti kan harus makannya, harus minumnya, ataupun sebagainya, kesehatannya harus dibiayai oleh negara. Nah, dengan hak asasi manusia seperti itu, apakah masih layak hukuman mati itu ditiadakan ataupun dihilangkan? Seperti itu, Rena. Kalau menurut saya terkait tentang hukuman mati yang harus ditegakkan kayak untuk kasus korupsi misalnya, itu menurut saya sih harus, tapi dalam penegakan faktanya kan cuman yang kayak narkoba sama satunya kayak yang korupsi tapi dalam maksudnya yang tadi kan tentang korupsi. Nah, saya tuh pernah nonton video kata hakim yang udah lama kalau nggak salah. Jadi orang yang bikin hukum Indonesia tuh pinter-pinter karena mereka tuh buat hukum juga buat melindungi dirinya sendiri. Jadi orang korupsi itu bisa dihukum mati kalau korupsinya di pas kejadian yang berat, pas situasi yang sangat lemah gitu, misalnya lagi bencana tapi dia tuh korupsinya juga dengan ada minimalnya gitu. Nah, terkait tentang hukuman yang penjara seumur hidup, apakah tidak memberatkan negara? Tentunya pasti memberatkan, tapi secara itu kan konsekuensi dari negaranya sendiri. Karena negara yang buat hukumnya kayak gitu. Terus ada tentang hukuman yang harusnya jadi seumur hidup karena dia melanggar hukum itu, tapi nggak bisa
dibuat hukuman mati. Karena dia tidak melanggar teori yang untuk hukuman mati. Jadi itu udah konsekuensi dari negara. Kalau misalnya rugi atau enggak, menurut saya sih rugi. Tapi dalam pandangan aslinya saya juga belum tahu karena saya masih sebagai mahasiswa, belum sebagai sebagai pejabat negara dan masih belum banyak pengetahuannya. Menurut saya seperti itu, Heidi. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi untuk dikurungi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengukuran hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Reno. Baik, jadi ada yang namanya itu hukum kemanusiaan internasional. Tadi kan udah disinggung sedikit. Jadi hukum ini adalah sebuah cabang dari perlindungan bagi korban perang dan mengenai pembatasan atas alat atau sarana dan metode atau dalam persidangan internasional ataupun non-internasional. HPI dikenal pula dengan beberapa nama lain, yaitu hukum perang atau the law of war, hukum sengketa bersenjata atau the law of armed conflict, atau hukum humaniter internasional atau international humanitarian law. Jadi siapa aja sih yang dilindungi lewat HPI ini? Jadi yang dilindungi itu prajurit yang terluka, sakit, dan yang menjadi korban kapal karam di medan pertempuran. Terus tawanan perang dan mereka yang telah meletakkan senjata atau telah menyerah. Kemudian personil kesehatan angkatan bersenjata, personil keagamaan keangkatan bersenjata, orang-orang yang dicabut kebebasannya sebagai akibat dari konflik, penduduk sipil terutama perempuan, anak-anak, dan lansia. Petugas organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, maksudnya itu ICRC atau Perhimpunan Nasional dan IPRC atau PMI juga bisa. Jadi mereka tuh yang harusnya dilindungi kalau misalnya terjadi perang menurut HPI. Bagaimana Iqbal? Kalau misal ada prajurit yang dibunuh gitu, apakah itu termasuk pelanggaran HAM atau mungkin dibunuh dan disekap gitu, kayak dikurung gitu. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Menurut saya kalau misalnya itu dalam kondisi perang, dalam situasi perang, ya itu sah-sah aja karena kan mereka lagi perang. Tapi kalau misalnya prajurit itu terluka, terus malah dibunuh, nah itu berarti kan dia melanggar HPI. Nah itu berarti nanti bakal bisa dihukum karena melanggar HPI. Terus kayak yang tadi dikurung begitu, tawanan perang, ini kan itu juga orang yang dilindungi HPI. Nah, harusnya dia tuh nggak dibunuh, karena sudah tertulis di ketentuan HPI, kalau misalnya orang-orang yang dilindungi itu salah satunya tawanan perang dan mereka yang telah meletakkan senjata atau telah menyerah. Begitu Kalau kalau menurut saya. misal itu yang dihukumnya, yang menghukumnya siapa itu, dari PBB kah atau dari negara lain gitu?
bisa ditanggapi semampunya aja. Atau yang lainnya? Oke, terima kasih ya kepada kelompok HAM yang telah luar biasa nih menyampaikan materi maupun diskusi dengan teman-temannya cukup menarik juga. Dari materi maupun isu-isu yang diangkat pun ini sangat menyentuh dan memang ini berkaitan dengan penegakan HAM ya, baik itu di internasional maupun di Indonesia. Saya akan menanggapi mengenai pertanyaan yang tadi di tengah-tengah ya, dari Heidi kalau tidak salah tentang hukuman mati ya ataupun penjara dalam konteks penegakan hukum dan HAM. Itu bagaimana ya? Ya, ini yang mungkin juga saya pernah sampaikan ya, yang namanya hukum dan HAM itu kan satu hal yang beriringan gitu ya. Ada persamaan maupun juga terdapat perbedaan dari sisi penegakannya. Nah, segala bentuk pelanggaran hukum itu adalah pasti pelanggaran HAM. Ya begitupun sebaliknya gitu ya. Pasti akan saling menyinggung dan saling berhubungan. Namun dalam konteks nanti penegakan kepengurusannya ada yang ranah penegakan hukum biasa atau tindak pidana umum, ada yang masuk ke kategori tindak pidana khusus atau pengadilan HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sanksi atas hukuman ya. Semua sanksi atas hukuman, baik itu penjara maupun hukuman mati, itu pasti melanggar hukum gitu ya. Melanggar HAM. Orang di penjara kan dilanggar HAM-nya. Orang dihukum mati apalagi gitu. Penjara seumur hidup dan lain-lain. Tetapi ini satu hal yang harus Anda pahami dalam konteks penegakan ya, hukum maupun HAM ya, dalam konteks hukuman, punishment, vonis lah katakanlah, itu HAM dapat dikesampingkan. Itu ya itu prinsipnya. Jadi jangan berpikir masalah HAM kalau orang mau dihukum ya. Tinggal bagaimana apakah penegakannya itu mengandung sistem yang berkeadilan atau tidak. Itu aja prinsipnya ya. Nah, kemudian yang mungkin yang menjadi perdebatan adalah dalam konteks pandangan tadi kan ini pengaruh HAM ini bukan hanya isu nasional tapi juga isu internasional ya. Beberapa negara itu berpandangan bahwa hukuman mati itu melanggar HAM ya ataupun tidak sesuai. Banyak beberapa negara yang memang tidak memberlakukan hukuman mati atas dasar HAM. Nah, Indonesia jangan terlalu latah juga ya. Karena kalau kita berpegang teguh pada hukum positif yang berlaku di negara kita, tidak semua isu-isu HAM internasional dapat kita telan mentah-mentah ya. Selama itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kultur hukum di Indonesia, saya kira kita kalau masih berpegang teguh pada konteks hukuman mati yang diakui di negara kita, ya kita ya harus berpegang teguh pada prinsip hukum di negara kita. Itu ya. Nah, adapun yang menjadi tadi perdebatan mengenai ada ketidakadilan sebenarnya ya gitu dari yang satu mah dianggap kejahatan pelanggaran berat ya, korupsi itu kan banyak berdampak pada kehidupan hak-hak rakyat gitu ya. Sementara dalam penegakan hukum yang menyangkut masyarakat bawah itu kok tidak adil. Ini kan evaluasi bagi kita ya, apakah penegakan hukum dan HAM di kita itu berkeadilan atau tidak. Kalau belum, berarti kan contohnya ya yang tadi Anda atau yang kita sering saksikan, kok kalau yang menyangkut pejabat tinggi mah begini, tapi kalau yang menyangkut orang-orang biasa mah mudah sekali untuk divonis misalnya. Itu kan istilah yang hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu. Namun satu hal mungkin yang menjadi faktor penyebabnya adalah karena memang hukum dan HAM itu berhubungan dengan politik ya. Selama hukum di kita itu masih berhubungan dengan sistem politik, maka itu akan sulit ditegakkan. Ya, jadi saya pernah menyatakan juga kalau tidak salah ya bahwa penegakan hukum itu akan adil jika ada penguasa yang adil. Nah, jika penguasa yang tidak adil, maka hukumnya pun akan tergantung selera penguasa. Apalagi ini ya, tadi kasus korupsi,
kasus HAM ya. Beda dengan kejahatan HAM dengan kejahatan umum biasa beda ya. Kalau kejahatan HAM kan kejahatan yang menyangkut institusi pelakunya. Dan korbannya banyak seperti tadi kasus Wadas ya, kasus-kasus yang tadi Anda sebutkan itu persis semuanya adalah kasus pelanggaran HAM. Karena pelakunya adalah yang diduga akan menjadi pelakunya adalah institusi ya, negara katakanlah lembaga negara, polisi, tentara maupun ya mungkin juga presiden dan pejabat tinggi lainnya. Sama dengan korupsi itu kan. Kenapa di kita sudah ada undang-undang korupsi yang tadi Anda tidak adil ya. Di kita ada undang-undang HAM tapi juga tidak adil. Karena ya mau bagaimana ditegakkan loh. Toh memang campur tangan politiknya sangat kuat gitu ya, sehingga ya, bagi pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang berat, temuan Komnas HAM itu kan belum ada vonis hukuman bagi para pejabat yang melanggar HAM. Termasuk kenapa banyak yang menggantung gitu ya, kasus Wadas, kasus yang Anda sebutkan tadi. Ya karena tadi ya, yang menjalankan hukum adalah kekuasaan politik. Itu ya, harus kita renungi, mudah-mudahan ya ke depannya kita punya pemimpin yang adil, yang bijak, yang bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Apalagi kan banyak kejahatan HAM yang belum tuntas ya. Terkait dengan isu-isu HAM internasional tadi ya. Nah ini bedanya dengan hukum yang lain ya. Kalau kasus HAM itu tidak selesai di negara tersebut, maka itu dapat diajukan di Mahkamah Internasional atau Pengadilan HAM Internasional. Itu ya. Termasuk tadi kasus perang ya dan sebagainya. Ya perang pada prinsipnya kan itu kejahatan HAM ya, saling melanggar HAM. Tapi kan yang namanya perang siapa yang ingin gitu kan. Mungkin juga ada yang sengaja untuk peperangan ya dengan dalih HAM dan sebagainya. Ya prinsipnya begitu ya, kalau memang tidak selesai di negara-negara yang berkonflik, maka bisa diadili di Pengadilan HAM Internasional. Itu pun kalau PBB-nya memang atau pengadilan HAM-nya itu adil, kan tidak juga ya. Mungkin bagi negara-negara yang dianggap musuh Barat ya, itu banyak yang diadili. Tapi coba Israel ya, Amerika Serikat itu sendiri ya, itu pasti aman gitu kan. Walaupun setiap hari mereka membunuh dan banyak melakukan kekerasan perang. Entah nanti pun kalau seandainya Rusia kalah misalnya dan Ukraina berhasil dimenangkan oleh Barat misalnya, bisa jadi ya akan kena hukum HAM internasional itu Rusia itu. Jadi itu ya mengenai sekelumit masalah tentang penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Saya kira Anda sudah bisa menangkap ya apa yang saya sampaikan ya, bahwa memang ada sedikit perbedaan ya antara hukum dan HAM ya. Namun pada prinsipnya memang banyak masalah yang belum tuntas ya di penegakannya. Sekian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.